Cerita akan Bang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Petaka Sejengkal Tanah, di mana cerita ini ditulis oleh Jasmine Pramestia, dan bagi yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Bram sadar dengan apa yang baru saja dia ucapkan. Dia bercanda, tetapi kalau Nirmala bersedia dia akan menikahinya. Dia juga tidak peduli dengan masa lalunya. Bram akan menerima apa adanya. Karena memang dari sejak dulu, Bram pemuda primadona di kotanya sudah menaruh hati kepada Nirmala ketika masih sering bolak-balik mencari sebidang tanah untuk dijadikan tempat usaha. Sejak lama dia mengintai kebiasaan dan gerak-gerik gadis pujaannya, mengirimkan orang-orang kepercayaannya untuk mengawasinya. Tidak semudah itu, jaga pemuda itu. Bram melirikan matanya sekilas. Ada apa lagi, Bar? Serobot si Johan. Pemuda yang disebut Bar itu pun kaget mengapa Johan bisa tahu namanya. Karena dia melakukan perbuatan keji, tidak gampang kami tutup mulut untuk menjaga rahasia. Bram menyadari apa yang dimaksud oleh lelaki itu. Kami akan tutup mulut pada polisi kalau kami belum membayar denda adat istiadat di sini, kan? Cetus Bram padanya. Dia memainkan mata ke arah Johan, memberi isyarat agar segera mengurusnya. Bram pun kemudian meninggalkan alun-alun dan membawa Turia ke kediamannya agar wanita yang berpenampilan acak-acakan dan juga penuh luka itu segera diobati dan mendapatkan perawatan yang baik. Nah Bram, bukan aku pelakunya, terang Turia mengiba dengan kedua mata yang berkaca-kaca. Bram tersenyum semirik. Saya tahu Nyai, tenanglah. Biar Johan yang akan mengurus segalanya. Sekarang kita pulang dan bertemu dengan Nirmala. Putriku masih hidup. Turia menatap lekat mata manik Bram. Bram mengangguk sambil tersenyum simpul. Sekilas kemudian senyumnya berubah dingin. Dan singkat waktu, ketika sampai di kediaman Bram, Turia disambut haru oleh putrinya. Sungguh pemandangan yang sangat memilukan. Bram mengelus dadanya. Akhirnya anak dan ibunya menyatu kembali. Masuklah, keduanya pun mengangguk. Mbok Narti menyiapkan keperluan Turia dari pakaian hingga obat-obatan dan juga makanan. Bramlah yang memastikan semua kebutuhan dan juga keperluan dua wanita yang penting baginya itu untuk terpenuhi. Setelah selesai semuanya, mereka pun duduk santai di ruang tamu. Untuk sementara waktu, kalian tinggal di sini. Tapi, apa kata orang, Mas? Ujar Nirmala yang sangsi. Soal, kedua alis Bram menyatu di tengah-tengah. Bagaimana nanti kalau menurut pandangan orang-orang, kalau ada pasangan muda-mudi di satu tempat, nanti takutnya mereka menuduh kita yang berzina. Terang Nirmala menunduk dengan malu. Bram pun kemudian tersenyum. Oh, soal itu, tenang aja. Kamu dan ibumu bisa tinggal di sini, sementara aku bisa di mana saja. Sudah, jangan dipikirkan. Nirmala pun mengangguk paham dan gadis cantik itu kini bisa bernapas lega. Tepat pukul 12 malam, Nirmala terbangun karena mendengar ibunya merintih di pojokan. Bu, kata Nirmala sambil turun dari ranjang. Ketika telapak tangannya menyentuh tubuh ibunya, dia terkejut. Rupanya sang ibu panas dan demam. Nirmala pun langsung panik. Bu, ayo ke atas, jangan di sini. Nirmala membujuknya tetapi ibunya menolak. Bukan ibu yang membunuh mereka, Dok. Bukan ibu. Membunuh siapa, Bu? Gadis 20 tahun itu sangat kebingungan. Mungkinkah ibunya sedang bermimpi buruk? Mereka. Sudah, Bu, sudah. Sekarang ibu di sini dulu. Nirmala mau minta obat dulu ya, supaya demamnya ibu reda. Nirmala meraih kerudung yang digantung di belakang pintu kamar, lalu dikenakannya. Ibunya mengangguk. Nirmala bergegas keluar dari kamar mencoba mencari obat pereda panas. Ditelusuri semua ruangan yang tak luas ini dengan pelan-pelan. Di atas meja, di atas lemari bufet dan juga di laci, Nirmala tidak kunjung juga menemukan obat di situ. Dia mengayunkan langkahnya ke dapur. Barangkali di sana ada simpanan obat-obatan. Dirinya takut untuk membangunkan Mbok Narti, takut mengganggu waktu istirahatnya. Sayangnya ketika berada di dapur, dia juga tidak menemukan obat-obatan. Justru gadis itu terkejut manakala membuka lemari menemukan beberapa senjata tajam, pisau,
bermacam-macam bentuk dan juga ukurannya. "Untuk apa ini? Motong kadal?" ujar Nirmala di dalam hatinya. "Apa Mbok Narti gonta-ganti pisau kalau masak? Kok aneh ya?" Gadis 20 tahun itu segera menjauh dari lemari. Nirmala pun kembali ke kamarnya, tetapi dia lebih terkejut lagi mendapati ibunya sudah tidak ada di kamarnya. Sungguh menyusahkan sekali. "Bu, ibu di mana?" Gadis itu panik, dia terperangah melihat pintu depan terbuka dengan lebar. Sungguh, ini tidak bisa dipercaya. Mengaku tidak membunuh tetapi sudah kabur saja. Bagaimana Nirmala mau percaya kalau begitu? Sontak Nirmala pun berteriak di teras sambil melemparkan pandangannya, menyapu bersih tempat yang gelap. Barangkali ibunya bersembunyi, namun ternyata hening, tak ada suara sama sekali. Mbok Narti pun kemudian datang dan berdiri di ambang pintu. Kehadirannya membuat Nirmala terkejut. Dia pikir kuntilanak sebab rambut wanita setengah baya itu terurai dengan panjang. Ditambah lagi dia juga memakai daster putih, lebar dan juga berkibar tertiup angin. "Apa Tondo?" tanyanya sambil mengucek matanya yang masih lengket karena menahan kantuk. "Mbok, ibu kabur, Mbok." "Ah, kabur?" Mbok Narti celingukan. "Ya udah, yuk kita buruan cari, Tondo." "Mbok di sini aja, biar Nirmala yang cari. Nanti Mas Bram bisa marah." Gadis itu kembali masuk ke dalam mencari senternya. Pintu pun ditutup dan dikunci oleh Mbok Narti dan kuncinya pun dicabut olehnya. "Mbok, jangan keluar, Nduk. Kita di sini aja," pinta Mbok Narti dengan raut wajah memelas. "Ibu saya kabur, Mbok. Mana mungkin saya biarkan saja." Kedua mata Nirmala melotot lebar dan berjalan menghampiri Mbok Narti yang masih berdiri dengan tubuh gemetaran. "Mbok mohon, Nduk. Nurut apa kata si Mbok, Nduk. Jangan keluar. Kalau keluar nanti dimarahi sama Mas Bram. Saya tidak peduli, Mbok. Saya tetap ingin mencari ibu saya." Kemudian kunci yang ada di tangan Mbok Narti langsung disambar olehnya. "Dok, tunggu, Dok." Mbok Narti mengejar langkahnya. "Saya tidak peduli dia mau marah kek atau apa kek. Aku harus mencari ibu saya." Mbok Narti kemudian menarik pundak Nirmala. "Ini demi keselamatan kita, Dok," pekik Mbok Narti. Nirmala terdiam. Dia berbalik menatap lekat wajah perempuan setengah baya itu. Maksudnya, Mbok?" Maksudnya?" Wajah Mbok Narti mendadak tegang dan pucat. Persis kuntilanak. Hal ini pun didukung oleh dasternya yang berwarna putih itu. Sebenarnya ada apa? Kenapa Mbok Narti seperti ketakutan? Namun Nirmala masih terus mendesaknya. Tetapi Mbok Narti tidak mau menjelaskan sedikit pun kepadanya. "Kalau Mbok takut biar saya saja, Mbok." Nirmala gegas mencari senter dan dia membawa sebilah pisau untuk dijadikan senjata. "Memangnya malam-malam begini mau cari kemana, Mbak?" tanya perempuan itu lagi. Napasnya seakan di ujung jalan. Dia takut jika tuanya marah. "Kemana saja, Mbok? Saya nggak mau kalau ibu kenapa-napa. Hanya dia keluarga saya satu-satunya." Mengucapkan kalimat itu, hati rasanya pegal. Bukan tidak ingin menyebutkan Musli sebagai keluarganya, tetapi sampai saat ini, lelaki itu belum terlihat batang hidungnya. Sangsi kalau suatu saat ibunya tak lagi di sisinya, Musli belum tentu mau melindungi Nirmala. "Duk, jangan, Mbok mohon, Duk," pintanya sambil menganggukkan kedua tangannya di dada. Nirmala menggeleng pelan. Dia tetap dengan keputusannya. Tak peduli bahaya ataupun gelap sekarang. "Kalau Mbak Nirmala nekat, Mbok takutnya kita dalam keadaan bahaya. Soalnya..." Mbok Narti mendekatkan bibirnya ke arah telinga Nirmala yang ditutupi kerudung. Mas Bram itu tukang jagal, Dok." Namun Nirmala hanya menertawakannya. "Mbok bercanda ya? Mbok tenang aja di sini. Saya akan mencari ibu. Bilang aja kalau Nirmala ada keperluan mendesak, Mbok." "Tapi, Dok..." "Atau Mbok ikut saja dengan saya," saran gadis bermata pilu itu. Satu teguk air liur membasahi kerongkongan Mbok Narti. Pilihan yang berat sama-sama beresiko dan juga berbahaya. Sepersekian detik, pikirannya melayang dan kepalanya mendadak merasa pening. "Baiklah, Dok. Simbo akan ikut Mbak Nirmala saja kalau begitu." Wanita setengah baya berdaster putih tersebut pun masuk ke kamarnya, mengambil senter dan juga senjata tajam yang disembunyikan di balik sweaternya. Nirmala bernapas lega, setidaknya dia mempunyai teman untuk berkeliaran di tengah malam mencari ibunya.
Bonarti pun kemudian mengunci pintu depan dan meletakkan anak kunci di bawah pot bunga berukuran besar. Jantungnya sedang tidak baik-baik saja, berdetak kencang tidak karuan, antara takut, kasihan, dan juga takut mati. Jaga Nirmala, jangan sampai dia pergi dari rumah ini, Mbok. Jangan sampai dia kenapa-napa. Kalau dia terjadi sesuatu, Mboklah orang pertama yang akan saya. Mbok, kata Nirmala membuyarkan lamunannya. Kita harus mencari kemana, Mbok? Kira-kira di mana ya yang banyak penduduknya? Mbok Narti terdiam sesaat, ingin menjawab takut salah. Lagi pula jika ditempuh dengan berjalan kaki itu pun masih jauh. Apa harus banyak penduduknya, Dok? Mbok Narti balik bertanya. Bisa saja ibu saya mencari orang yang dicari, Mbok. Apalagi sempat disiksa, ungkap Nirmala dengan nada sedih. Suara jangkrik dan katak saling bersaut-sautan. Ditambah lagi udara semakin mencekam dan dingin. Nirmala mengedarkan pandangannya pun sama dengan Mbok Narti. Keduanya menyusuri malam dengan tatapan penuh arti. Ditelusurilah setiap rumah-rumah warga, tetapi tak satu pun mereka menemukan Turia. Malam pun semakin meninggi, semakin dingin menguliti tubuh mereka. Aroma tanah lembab dan wewangian yang berasal dari bunga sedap malam pun siap menggerogoti rongga hidung mancungnya. Jalan bebatuan dia lalui dengan perlahan sambil menyorotkan senter ke setiap sudut kebun, rumah, jalan dan juga kuburan. Ini yang membuat hawa semakin mencekam, ditambah lagi burung hantu seolah sedang memamerkan keindahan suaranya di malam hari. Sial, bulu kuduk gadis yang berjalan terseok-seok itu merinding seketika. Namun tenang saja, dia tidak gentar sebelum ibunya ditemukan. Menurut cerita ibunya, dia dipukuli, dilempari batu, dilempari kotoran, bahkan diludahi oleh seseorang yang sangat membencinya. Dia adalah anak buah si Karso, Bahar namanya. Mbok kenal Bahar? Perempuan yang menahan degup jantungnya sedari tadi itu langsung berhenti sejenak. Mbok kurang paham, Dok. Mbok bukan asli sini. Jawaban Mbok Narti membuat Nirmala sedikit kecewa. Lantas kemana lagi dia harus mencari ibunya? Jarak 20 meter dari keberadaan mereka, Nirmala menangkap sesuatu. Sorot cahaya senter membuat langkahnya terhenti. Mbok, panggilnya setengah berbisik. Dia mematikan sorot senternya pun sama dengan Mbok Narti. Perempuan cantik dan anggun itu pun mengendap dan bersembunyi di balik pohon. Ampun, jangan bunuh aku. Nirmala dan Mbok Narti saling adu pandang. Di semak-semak belukar yang menjalar terdengar suara orang yang mengibah dan merintih karena kesakitan. Apakah mungkin itu ibunya Nirmala? Aku mohon, hentikan. Tolong jangan bunuh aku. Apa yang kau bawakan aku turuti. Aku mohon. Namun setelah itu hening seketika. Nirmala menatap Bonarti, kedua matanya membesar. Dia menyembulkan kepalanya di balik batang pohon sambil celingukan mencari tahu siapa mereka. Dia hanya menatap punggung seseorang yang sering dia pergoki tetapi tidak mengenali wajahnya. Yakni seseorang yang berjubah hitam. Seketika Nirmala pun terenyak, ini tidak bisa dibiarkan. Hei, siapa di sana? Teriak Nirmala. Teriakannya membuat Mbok Narti senam jantung. Gila, Nirmala sungguh nekat. Seseorang tersebut langsung lari terbirit-birit. Nirmala mengejar disusul pula oleh Mbok Narti. Mereka terkejut. Ibu, Nirmala menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. Ibunya terduduk menghadap mayat yang bermandikan dengan darah. Di dekat mayat tersebut ada pisau yang berlumuran dengan darah merah, segar, amis dan juga berbau menyengat. Sontak Mbok Narti tak tahan, dia pun segera berbalik memuntahkan isi perutnya. Sementara Nirmala memeluk tubuh ibunya yang gemetaran. Ibunya menoleh padanya, tatapannya kosong, bibirnya pucat, mata yang berlinang air mata dan tubuh yang menggigil. Ibu, ucap Nirmala terbata-bata. Ibu pembunuh. Ibunya tersenyum tipis, kemudian tubuh Nirmala pun lemas dan merosot ke tanah. Dia melempar pandangan pada seonggok tubuh yang tergeletak yang tidak bernyawa. Kondisinya mengenaskan, batang leher luka menganga lebar, pori-pori yang terkoyak meluapkan cairan merah dan kental. Bukan, Dok. Ibu tidak bisa berbohong, Bu. Jelas-jelas mayat dan senjata tajamnya ada bersama Ibu. Nirmala tidak bisa menahan air matanya yang kian membuncah. Ibunya menggenggam tangan Nirmala, darah yang menodainya ikut menodai punggung tangan gadis cantik itu.
gadis 20 tahun yang berselimut luka menepisnya. Jadi selama ini ibu yang membunuh mereka. Untuk apa, Bu? Bukankah Nirmala bilang jangan pernah balas dendam? Biarkan Allah yang membalas dengan caranya, Bu. Maaf, Dok. Untuk apa, Bu? Keduanya pun kemudian terdiam. Maaf, Bu. Terpaksa Nirmala akan laporkan ibu kepada pihak yang berwajib. Nirmala pun berdiri. Dok, jangan. Ibu mohon jangan, Dok. Ibunya memegangi kakinya. Kenapa? Ibu takut juragan Karso menggangguku, Bu. Takut mereka melecehkanku lagi. Dadanya seakan bergelombang dan menghantam sebuah karang. Nirmala akan kirimkan ibu ke penjara untuk menebus dosa di dunia. Daripada di akhirat nanti itu lebih pedih, Bu. Lebih baik di dunia. Iya kan, Bu? Ibu mohon, Dok. Ibunya terus merengek, bahkan dia memeluk kaki jenjang putrinya. Tenang saja, Bu. Agar Nirmala terlepas dari gangguan Karso, Nirmala akan menerima lamarannya. Toh juga yang sudah menodai diriku adalah lelaki badut itu. Nirmala mengucapkan hal itu sambil terisak. Hatinya begitu sakit yang tidak tertahankan. Pikirannya seakan buntu. Hidupnya hancur dan pasrah. Siapa lagi yang sudi kiranya menerima gadis yang telah koyak kesuciannya macam dirinya. Dok, dengarkan ibu, Dok. Tidak ada yang didengarkan lagi, Bu. Nirmala sudah menyaksikannya sendiri. Ibulah pelakunya. Benar dugaan Nirmala selama ini. Andai saja tadi langsung bertindak, mungkin pria malang itu masih hidup sampai sekarang. Mendengar hal itu, ibunya pun memekik. Dia menangis dan meraung seperti anak kecil. Nirmala, kamu di sini, seru seseorang. Sontak Nirmala dan Mbok Narti menoleh ke sumber suara. Mbok Narti mendadak kaku, pun sama dengan Turia. Johan berdiri dengan tatapan mengintimidasi. Seseorang muncul di belakangnya. Ya, dia adalah Bram. Kamu itu. Dia berlari kecil menghampiri Nirmala, tak minta izin dulu. Pemuda 27 tahun itu langsung memeluk Nirmala. Jantungnya tak berhenti berdetak. Ada perasaan yang lain, sesuatu yang berdenyut membawa kedamaian. Nirmala merasa aman dan juga nyaman. Mungkinkah Bram khawatir terhadapnya? Maaf, ucap Bram penuh penyesalan. Tersadar, keduanya pun kemudian mengayunkan langkah ke belakang. Aku sudah bilang padamu, jangan kemana-mana. Dan Bonarti, Mbok, kalimat Bram menggantung sambil menatap pada asisten rumah tangganya. Perempuan setengah baya tersebut menundukkan kepalanya. Dia meremas ujung daster putih yang dikenakan. Jo, bawa mereka. Sebaiknya kita pulang sekarang, ini sudah malam. Titanya kepada Johan. Oke. Pemuda bermata sipit itu menghampiri ibunya Nirmala. Dia memapanya sambil menuju ke dalam mobil. Bonarti mengikuti langkah perempuan setengah abad itu. Lagi-lagi dia seperti ketakutan. Dan kini tinggallah Bram dan juga Nirmala. Ayo kita pulang. Bram meraih jemarinya. Nirmala sedikit menolak karena jasad Bahar masih tergeletak di sana. Biarkan saja mayatnya di sana. Besok orang-orang yang akan mengurusnya. Nirmala mengernyitkan keningnya, bingung dan aneh. Ayo, apa perlu ku gendong? Bram mencoba menggodanya dan mencairkan suasana. Nirmala pun tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, aku bisa jalan sendiri. Nirmala melangkahkan kakinya, namun tertahan karena Bram menarik lengannya. Tatapan keduanya bertemu saling memandangi. Nirmala, menikahlah denganku. Bumi berhenti berputar, detik, menit, denyut nadi dan detak jantungnya pun ikut terhenti sesaat. Tentu saja dia terhenyak. Dia kaget mendengar ucapan pemuda 27 tahun itu. Maaf, aku... Tidak bisa, memangnya kenapa? Bibir Nirmala bergetar dan lidahnya pun mendadak keluh. Kaku tanpa bisa digerakkan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Dirasakan pula detak jantung yang kian membuncah di dada. Apa aku kurang tampan? Bukan begitu, sanggah Nirmala. Bramantio lebih dari kata tampan, tetapi bukan karena tidak tampan, melainkan dia. Lalu apa? Aku milik orang lain. Cengkeraman tangannya perlahan mengendor. Ada raut wajah kecewa yang terpancar di wajah Bram. Meskipun gelap, tetapi gadis 20 tahun itu bisa melihatnya dengan jelas. Atau kamu menerima lamaran juragan Karso? Nirmala menganga. Bagaimana dia bisa tahu? Gadis itu menepis tangan Bram dengan pelan. Bukan juga. Lalu apa? Kamu masih ragu tentangku?
Tenang saja, aku tahu segalanya soal dirimu. Keduanya hening sementara di dalam mobil menunggu keduanya yang tidak kunjung datang. Aku sudah... Jangan dijelaskan, aku sudah tahu Nirmala. Baiklah, ku beri waktu untuk menjawab, tidak usah terburu-buru. Keduanya berjalan bersisian menuju ke arah mobil. Besok jam 3 sore, berilah aku jawabannya. Nirmala pun mengangguk, keduanya pun membuka pintu mobil dan masuk ke dalam. Di sisi lain, seseorang mengintip dan menguping pembicaraan mereka. Gegas dia bersembunyi di balik semak-semak setelah kendaraan roda 4 itu menjauh darinya. Dia pun kemudian baru muncul dari persembunyiannya tersebut. Dia adalah Samsul. Pemuda berwajah codet itu segera pergi menjauh dari tempat kejadian Bahar meninggal. Dia tinggalkan mayat temannya seorang diri di semak-semak dengan kondisi mata melotot dan juga luka sayatan lebar di leher dan juga bersimbah darah. Kini binatang kecil-kecil mulai mengelilingi jasadnya yang malang. Sementara itu, di kediaman Juragan Karso, Samsul menghentikan kendaraan roda 2 hasil curiannya. Gegas dia parkirkan di depan pintu gerbang yang masih terbuka dengan lebar. Juragan! Juragan! Samsul berlari-lari menghampiri tuannya, napasnya hampir habis bahkan seperti tercekik di batang lehernya. Beberapa orang yang berkumpul sontak menoleh padanya. Ada apa Sul? Kayak dikejar setan aja, celetuk Juragan Karso. Musik koplo mengiringi malam mereka. Minuman alkohol pun tak luput berada di genggaman tangannya. Samsul membisikkan apa yang didengarnya tadi ke telinga tuanya. Apa? Mata Karso melotot lebar hampir lepas dari tempatnya. Botol yang ada di tangannya dibanting ke lantai teras. Seketika pecahan botol berhamburan kemana-mana. Dasar laki-laki bajingan, berani-beraninya dia ikut campur dengan urusanku. Tatapannya sinis ke arah pagar. Gerahamnya mengeras menimbulkan suara saling bergembletuk. Tentunya ucapan itu ditujukan kepada Bram. Juragan Karso bingung harus bagaimana lagi. Nirmala menjadi incaran pemuda dari kota. Ini tidak bisa dibiarkan. Langkahnya kalah cepat dengan musuhnya. Gara-gara wanita sialan itu, aku harus mengembalikan uangnya kepada Bahtiar. Dan sekarang Nirmala malah direbut oleh Bram. Dasar kurang ajar. Tanah itu kan punyanya itu Ria, Kang. Wajar sajalah dia menuntutnya. Sampean dari dulu dibilangin haram-haram, maka anak orang lain tidak kunjung sembuh juga. Sambar istri keduanya. Alah, jangan ikut campur urusan laki-laki. Cepat masuk sana. Istrinya pun melenggang pergi sambil menghentak-hentakan kakinya. Jangan sampai kecolongan. Lalu, apa rencananya Juragan? Juragan Karso sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia pun terlihat sedang tersenyum. Yang mana senyum itu pasti ada artinya. Singkat waktu, pagi ini, cuaca begitu cerah. Namun tidak secerah hati Nirmala dan juga hati ibunya. Gadis cantik 20 tahunan itu sangat bingung karena ungkapan lamaran yang diucapkan Bram tadi malam sungguh sangat mengusik pikirannya. Di sisi lain, ibunya seperti sedang menyimpan sebuah rahasia. Nirmala mencoba membujuknya untuk mengungkap apa yang sedang mengganjal pikiran wanita tersebut. Ribuan kali mencoba membujuk, namun tetap saja ibunya tidak mau memberitahu apa yang sedang melandanya. Nirmala bingung harus berbuat apa, nanti dia akan menjawab apa. Di satu sisi soal jenazah yang ditinggalkan mereka tadi malam, bagaimanakah nasibnya? Apakah sudah diurus dan ditemukan oleh warga, atau justru dimakan binatang buas? Pikirannya pun kemudian bercabang. Haruskah dia melaporkan ibunya kepada pihak yang berwajib? Tetapi sang ibu terus saja menolak dan mengatakan bahwa dia bukanlah pelakunya, bahwa dia bukanlah pembunuhnya. Jika memang ibu bukan pelakunya, lantas siapa? Kenapa Bahar bisa mati? Jelas-jelas mayatnya tergeletak di hadapan ibunya. Dan di sana pun Nirmala menemukan pisau yang digunakan untuk menggorok leher Bahar. Nirmala nampak di tempat duduknya. Dia beranjak dari kasur dan memutuskan mengintip aktivitas warga dari jendela kamarnya. Ibunya entah tak tahu kemana, pun sama dengan Mbok Narti. Keduanya mendadak menghilang usai sholat subuh. Nirmala melirik jam dinding yang tergantung di dinding kamar. Pukul 10 pagi, beberapa jam lagi gadis berbulu mata lentik itu harus sudah siap dengan jawabannya. Yakni pukul 3 sore nanti, Bram akan menemuinya menagih jawaban atas cintanya.
Ke-10 jari lentiknya saling bertautan. Sesekali dia menarik napas yang panjang. Rasanya lelah memikirkan jawaban yang tepat untuk pemuda tersebut. Dibilang tidak cinta, Nirmala tidak bisa mendustai perasaannya sendiri. Ya, sebenarnya dia memang sudah jatuh cinta kepadanya. Namun seolah tubuhnya yang hina, rasanya tidak pantas bersanding dengan pemuda tampan dan kaya raya itu. Menolaknya pun hatinya terasa berat, artinya dia harus kehilangan Bram. Itu mustahil. Bagaimana bisa mereka langsung menikah sementara mereka saja baru saling kenal? Ibu kemana lagi sih? Nirmala mengayunkan langkahnya menuju lemari pakaian untuk mencari jilbab yang akan dia kenakan. Dia membuka daun pintu kemudian memilih jilbab yang dibelikan Bram beberapa hari yang lalu ketika dia baru pindah ke rumah itu. Kedua matanya menangkap sesuatu di balik lipatan jilbabnya, sebuah kertas berwarna putih dan ada sedikit noda darah. Apa ini? Gadis itu membuka lipatan kertas lusuh tersebut. Dok, pergilah yang jauh dari sini. Pergilah sejauh mungkin, karena... Namun sayangnya isi pesan tersebut terpotong karena kertasnya sudah sobek. Gadis berlesung pipi itu terdiam sejenak sambil mencerna tulisan di kertas putih yang ternoda bekas darah kering. Dia bingung, sebenarnya ini ada apa? Dan singkatnya Nirmala pun semakin pening. Ini benar-benar pening daripada tagihan panci presto. Seharusnya Nirmala bahagia dilamar pujaannya. Kalau terburu-buru kesannya seperti ada yang ditutup-tutupi. Hamil misalnya, nanti apa kata orang? Apa juga kata tetangga? Gadis cantik berbalut gamis merah muda itu semakin bingung. Bram berpikir, ini mudah, tapi tidak bagi Nirmala. Dihembuskannya napasnya dengan panjang dan berat. Nirmala menarik napasnya lagi sambil memijit pelipisnya. Bukan soal lamaran, tetapi soal selembar kertas lusuh bernoda darah dan hanya sepenggal kata karena sobek. Benar-benar membuat kepala pusing 7 turunan. Ibunya dan Bok Narti pun tidak nampak batang hidungnya. Sejak sholat subuh keduanya menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba Nirmala teringat kata ayahnya dulu. Bila terhimpit beban pikiran, ada baiknya sholat istikharah terlebih dahulu, terutama soal jodoh. Nirmala melirik sekilas ke arah jam dinding. Sebentar lagi jam 11 siang. Tak terasa waktu begitu cepat dan singkat. Gadis cantik itu segera berwudu untuk menunaikan sholat duha dan disambung dengan sholat istikharah, berharap menemukan jalan keluar serta jawaban yang akan diungkapkan kepada si Bram nanti. Memang ada baiknya sholat istikharah itu ketika menjelang tidur malam atau dilaksanakan setelah sholat isya. Namun Nirmala memilih waktu menjelang zuhur karena dia baru sempat dan ingat. Semoga saja ada gambaran dan juga kemantapan hatinya. Singkat waktu, pukul 2:40 siang, Johan menjemput Nirmala dari rumah. Pemuda bermata sipit itu membawanya ke sebuah taman yang ditentukan oleh Bram. Selain menjadi tangan kanannya, Johan juga menjadi sopir pribadinya, sehingga apapun yang dilakukan Bram, Johan mengetahui segalanya. Di sisi lain, pemuda berkulit putih itu menjadi sahabatnya di kala waktu senggang di luar pekerjaannya. Nirmala tampak anggun dan cantik mengenakan gamis merah muda dipadukan dengan jilbab yang senada. Tak memakai riasan mencolok, dia sudah terlihat cantik dan memukau. Johan saja terpana, apalagi si Bram. Makanya banyak yang tergoda dan tergila-gila termasuk Juragan Karso, seolah kecantikannya tak lekang oleh waktu. Kita mau kemana? Tanyanya pada laki-laki bermata sipit itu. Ke sebuah tempat yang indah, entar juga lu tahu, kejutan. Masa gue bocorin? Dia menjawab dengan nada dingin sedingin salju kutub utara. Pandangannya fokus ke depan sambil memainkan kemudi mobil. Nirmala menelan ludahnya. Dia jarang berbicara dengan pemuda di sebelahnya. Mereka pun merasa canggung. Mereka bertemu hanya bertukar senyum lalu bicara seperlunya. Mas Johan, tahu di mana ibuku? Mas, lo pikir gue tukang bakso? Panggil gue Johan aja, atau Jojo, atau boleh juga Han. Biar kagak terkesan gue udah tua. Nirmala menahan senyum sembari memainkan jari-jari lentiknya di atas bahannya. Gak usah banyak tanya, ntar kamu juga bakalan lihat di sana. Gadis cantik berlesung pipi itu pun terdiam. Benar apa yang dikatakan oleh Johan, sebaiknya dia diam saja, mengikuti alur yang dimainkan oleh Bram dan juga si Johan. Nirmala hanya bisa pasrah.
Nirmala menatap jalanan yang bergelombang dan dipenuhi dengan batu-batuan kecil. Ketika roda besar menggilas material, terdengar suara gembletak yang memilukan di bawah badan mobil itu. Pemandangan yang asri dari balik kaca mobilnya, danau besar, pohon-pohon jati mengelilingi bibir danau itu. Bunga-bunga indah bermacam warna dan hembusan angin menggoyangkan dahan-dahan pepohonan. Nirmala begitu menikmati meskipun dari dalam mobil, dia tahu pasti udaranya segar ditambah lagi dengan cuaca mulai sejuk, mendung dan juga berangin. Apa maksud kertas yang kutemukan itu ya? Ibu, kenapa tidak langsung bicarakan ini padaku? Sebenarnya ada apa? Ucap Nirmala dalam hatinya. Nirmala memijat pelipisnya, memusatkan pikirannya, mencerna makna yang tertulis di kertas bernoda darah itu. Sungguh penat sekali rasanya. Dia pun kemudian menyudahinya karena semakin dipikirkan semakin pening kepalanya. Gadis cantik itu pun menarik napasnya perlahan. Sudah sampai. Suara Johan membuatnya sedikit tersentak. Keduanya pun kemudian keluar dari mobil. Nirmala takjub menatap sebuah halaman yang dipenuhi pemandangan yang hijau di pinggir danau, dan di sana pula ada beberapa gazebo yang sengaja disediakan. Gadis 20 tahun itu terkisap melihat gazebo bercat kuning. Di sana ada ibunya dan juga Bonarti. Ibu, segera dia lanjutkan langkahnya dengan langkah yang panjang. Rasanya tak sabar membuatnya ingin berlari menghampiri ibunya yang sudah duduk lesehan. Bram, pemuda itu penuh misteri, romantis tetapi bersikap dingin bagai di dalam es batu yang beku. Sore Om. Nirmala menganggukkan kedua tangannya di depan dadanya. Bahtiar tersenyum lebar kepadanya. Sore juga, sapanya kembali. Ibu, Nirmala memeluknya, kerinduan bercampur bingung siap memenuhi isi kepalanya. Kejutan, Bram melirik ke arah Turia. Nirmala sekarang bisa bernapas lega, rupanya menghilangnya sang ibu merupakan bagian rencana dari Bram untuk memberinya kejutan. Semuanya berkumpul di tempat ini. Tentu Nirmala merasa bahagia sekaligus merasakan denyut jantung yang tak kalah mencengangkan. Bram, Johan, Bahtiar, dan juga Bonarti, ibunya dan juga Nirmala sendiri duduk di sebuah gazebo yang menghadap ke arah danau. Angin sepoi-sepoi menyapa mereka, mengelilingi meja bundar yang dirancang alami dari batang pohon besar yang dipotong dengan bulat. Duduk lesehan beralaskan tikar anyaman rotan. Di atas meja ada beberapa minuman yang sudah dipesan dan beberapa camilan untuk menemani obrolan serius. Obrolan seserius ini, Bram yang memulainya. Dia duduk tepat berseberangan dengan ibunya Nirmala, sedangkan Nirmala berhadapan dengan Bonarti. Bram ingin melamar Nirmala, Pak. Nirmala menunduk malu sambil meremas ujung kerudungnya. Terus apakah Nirmalanya mau? Tanya Bahtiar. Hari ini Bram dan kita semua akan mendengar jawabannya di sini. Bagaimana Nirmala? Bram menatap Nirmala. Aku... Nirmala menunduk, jantungnya hampir copot. Angkatlah wajahmu dan tetaplah aku. Nirmala mengangkat pandangannya ke arah si Bram. Apapun masa lalumu, aku tidak akan mengungkit ataupun menuntut sempurna. Kita jalani bersama, memulai hidup baru. Masalah kita baru kenal, itu tidak masalah. Aku sudah mengenalmu sudah lama tanpa kau sadari. Maukah kamu menikah denganku? Nirmala menatap ibunya, begitu juga dengan Bonarti. Perubahan raut wajah dari keduanya membuat Nirmala bertanya-tanya, seakan mereka dalam tekanan. Dari sorot mata yang gelisah seperti menandakan penolakan. Bagaimana Nirmala? Tanya Bram mengulanginya. Dok. Namun ucapan ibunya langsung dipotong. Tidak usah buru-buru menikah. Aku hanya mengikatmu sebagai tunanganku. Atau menikah saja sambil berjalannya waktu kita akan saling mengenal. Aku pun membebaskanmu dan ridho jika kamu tidak melayaniku sebagai suami. Nirmala menelan ludahnya seakan yang ditelan sesendok batu, pahit dan kalut yang mencekik lehernya. Pernikahan macam apa itu? Biar bagaimanapun keputusan ini harus dirundingkan dengan ibunya, tetapi Bram seolah sedang memaksanya. Bagaimana Nirmala? Jangan lama-lama mikirnya. Hom cuma mau keinginan Bram itu terpenuhi. Bosan mendengar rengekannya setiap hari. Tenang saja, dia mencintaimu sudah sejak lama. Sebelum kami membeli tanah itu, anggap saja tanah yang ada makam ayahmu itu tidak gratis. Dan sebagai gantinya, kamu menikah dengan Bram, Dok. Sambar ibunya Nirmala. Sontak semua mata tertuju pada wanita 50 tahun itu.
Ungkapan ibunya seperti petir yang menyambar tepat di atas kepalanya. Benarkah apa yang dikatakan ibunya? Jadi selama ini dia pikir tanah sudah tidak lagi dipermasalahkan. Namun nyatanya ada udang di balik batu. Mereka memiliki niat tertentu dan pada akhirnya membuat Nirmala pun terjebak dalam situasi yang menjepitnya. Nirmala tidak sengaja menatap Bram. Pemuda 27 tahun itu menatap ibunya seperti sedang mengancam melalui binar mata. Seperti ada hal yang tidak bisa dijelaskan oleh ibunya. Nirmala pun merasa ada kejanggalan yang terus merontak dalam kepalanya. Di sisi lain, wanita seperti dirinya pun butuh perlindungan dari kejamnya juragan Karso. Selama Bram tidak mengungkit masa lalunya, Nirmala bersedia menjadi istrinya. Toh dia memiliki perasaan yang sama, yaitu jatuh cinta. Namun, Nirmala menjadi curiga dengan gelagat 3 orang yang mengelilinginya. Ibu, Bok Narti, dan juga Bram. Sebenarnya ada apa ini? Gadis berjilbab merah muda itu menarik napasnya dalam-dalam. Keputusan yang akan dia ambil sangat beresiko, sangat panjang. Entah ibunya yang tidak setuju atau dirinya yang terlanjur cinta. Baik, aku bersedia. Sinar mata ibunya dan Bok Narti seolah terkejut dan takut. Berbanding terbalik dengan Bram, pemuda itu justru sangat bahagia karena lamarannya diterima dengan sukarela oleh gadis pujaannya. Lagi-lagi, Nirmala tidak sengaja menangkap raut wajah orang-orang yang ada di sekitarnya. Calon ayah mertuanya dan Johan nampak seperti biasa-biasa saja, tapi ada gelagat yang mencurigakan. Entah apa, Nirmala pun tidak tahu. Johan memberikan sebuah kotak dilapisi kain berudu berwarna merah yang berisi cincin. Rupanya Bram sudah menyiapkannya. Kotak cincin berwarna merah hati tersebut diberikan kepada Turia, yakni untuk mewakili menyematkan cincin di jari manis Nirmala. Tangan ibunya gemetaran saat meraih cincin yang akan disematkan pada jari putrinya. Nirmala merasa aneh dan heran, seharusnya dia yang gugup bukan ibunya. Nirmala tidak sengaja menangkap pandangan ibunya seperti sedang ketakutan dan di sudut matanya tercipta butiran kristal yang siap meluncur ke pipinya. Ada apa? Apakah ibunya sedang terharu? Setelah menyematkan cincin yang kini terpasang di jari manis Nirmala, Bram menjelaskan langkah-langkah berikutnya yang akan mereka tempuh ke jenjang pernikahan. Rumah yang disewa oleh Bram pun sudah dibeli beserta tanahnya. Semuanya diberikan untuk Nirmala dan atas nama calon istrinya. Untuk soal ini pun, pengusaha teh dan cengkeh terkaya itu menyerahkan semua urusannya kepada putranya. Dia hanya ingin putranya hidup bahagia dengan pilihannya sendiri. Ada satu hal yang menurutnya tidak masuk akal. Kenapa calon suaminya membeli rumah dan tanah di desa mati tersebut? Bukankah jauh dari keramaian atau nanti suatu saat juragan Karso datang mengganggunya tanpa orang-orang mengetahuinya? Siapa yang akan menolongnya? Ini benar-benar aneh dalam pikiran Nirmala. Singkat waktu, hujan turun sangat deras pasca lamaran hingga larut malam. Nirmala duduk di sisi ranjang sambil memandangi jarinya yang kini melingkar sebuah cincin indah bermata biru. Usai acara lamaran yang dilaksanakan secara sederhana, ibunya tak banyak bicara kepadanya, seolah-olah perempuan setengah abad itu menghindari Nirmala. Sudah 3 kali gadis cantik berusia 20 tahun itu mencoba membujuk ataupun menanyakan apa yang sedang menjadi beban ibunya, sampai-sampai mengurung diri di kamar, pun dengan Bok Narti. Kenapa aku merasa tidak bahagia, padahal aku pun jatuh cinta kepadanya. Kalau begini, mana aku tahu ibu setuju atau tidak? Terdengar 2 kali ketukan di jendela, membuat Nirmala berdiri seperti patung. Dia berjalan pelan-pelan mendekati jendela, tak seperti biasanya. Bulu kuduknya berdiri semua, tengkuknya ikut kaku, apalagi hidung mancungnya mencium aroma melati bercampur dengan bangkai. Bangkai apa ini? Tikus, bisik Nirmala di dalam hatinya. Tidak, bangkai yang tidak biasanya. Ini baunya begitu menyengat. Duh Gusti, bangkai apa ini? Nirmala pun kemudian menyibak tirai jendela. Seketika bulu kuduk semakin kaku macam kumis Karso. Aroma bangkai tercium sangat dekat dan juga menyengat. Sontak saja Nirmala memencet hidung dengan 2 jarinya. Sakit. Samar-samar dia mendengar suara seseorang yang sedang merintih. Gadis berlesung pipi itu melemparkan pandangan ke arah luar. Dia mengumpulkan keberanian untuk melihatnya lebih dekat dengan cara menempelkan wajah ke kaca jendela. Terciptalah embun yang berasal dari napasnya.
Namun aneh, di luar tidak ada siapa-siapa, melainkan rintik hujan membasuh permukaan bumi yang gersang di malam nan dingin. Aroma lembab kastana yang diguyur hujan membuat hidung Nirmala kembang kempis, mengendus aroma bangkai, melati dan juga tanah basah. Tiba-tiba kilatan cahaya petir menggaris putih di langit yang gelap, sesekali menerangi malam di halaman rumah itu. Di sana dia melihat seseorang berdiri. Siapa di sana? Malam-malam gini. Nirmala memeluk tubuhnya sendiri dengan menyilangkan tangan ke dadanya. Dia penasaran dan memastikan dengan benar telapak tangannya menghapus embun di kaca jendela agar seseorang yang di luar sana terlihat dengan jelas. Tolong, menjauhlah. Pandangan Nirmala didekatkan lagi ke kaca. Dan di saat itu juga, suara guntur kembali lagi terdengar. Sontak saja Nirmala terhempas ke lantai. Bersamaan dengan cahaya kilat, dia melihat sosok menyeramkan tepat di wajahnya. Wajahnya pucat, hidung disumpal kapas, dan kafanya berlumuran dengan darah. Tubuhnya pun mendadak dingin dan kaku, ditambah lagi menggigil hebat tak karuan. Dia tidak bisa menetralisir rasa takut yang kian menggila. Napasnya tersengal mendadak membeku dari lubang hidung. Apa yang dia lihat benar-benar nyata, tetapi entah kemana hilangnya. Nirmala berusaha bangkit, namun sayang dia tidak sanggup, terpaksa menyeret tubuhnya untuk menjauh dari jendela. Degup jantung pun tak bisa dikontrol, seolah-olah menyesakkan dadanya. Bernapas pun begitu sulit. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gadis cantik calon istri konglomerat tersebut mengusap dadanya berkali-kali. Dia menyeret tubuhnya dan berusaha untuk berdiri. Aneh, ini benar-benar aneh. Kenapa semua anggota tubuhnya sulit digerakkan? Bagai melihat pujaannya di depan mata. Sial, kenapa kehadirannya mengagetkan? Apa yang dilihatnya tidak ada bagus-bagusnya. Bentuknya mirip bantal guling dengan mata melotot dan bagian atas kepala yang mana talinya mengalir darah hingga membasahi kain putih tersebut. Nirmala menelan ludahnya, biji kedondong yang nyangkut di tenggorokannya, serat, kalut dan pedih. Jangan ganggu aku, kita hidup berdampingan tapi jangan saling mengganggu. Pelipisnya mengalir keringat dingin yang menjelajahi dahinya. Namun apa sekarang aroma amis yang menyengat? Sungguh ini sangat amis sekali. Coba dibayangkan bau amis yang terserak di jalan raya dalam keadaan terkena panas nan terik, lalu diguyur hujan. Itulah aroma yang mengubek-ubek isi perut Nirmala. Seketika Nirmala pun mual-mual. Dia merasakan kepalanya berdenyut dengan nyeri, pusing dan berputar. Kemudian beberapa saat, akhirnya Nirmala pun berhasil berdiri dan menjauh dari jendela tersebut. Sekarang dia berbalik menuju ke tempat tidurnya yang empuk. Tapi tiba-tiba, apa sekali nasibnya? Kenapa harus mati lampu sekarang? Ini sangat gelap. Kalau tidak ada cahaya kilat, mungkin gelapnya sangat gelap. Satu paket dengan suasana yang mencekam. Nirmala bergegas turun dari ranjang dan sekarang kegiatannya meraba-raba meja rias yang ada di dekat tempat tidurnya. Namun nihil, mana korek yang biasa dia siapkan kala malam tiba. Nirmala mendadak kesal dan menggerutu. Ini malam apa, tanggal berapa dan hari apa, kenapa dia begitu sial? Gadis cantik dan muda itu pun berjongkok tepat di depan laci meja riasnya, dibuka satu persatu sembari meraba, tetapi tetap saja dia tidak menemukan senter ataupun korek. Nirmala menarik napasnya, hampir saja dia lupa bagaimana cara bernapas saking tegangnya. Kenapa di saat mati lampu, Ibu dan Mbok Narti tidak ada yang menghampirinya? Mereka benar-benar lupa atau jangan-jangan sedang terlelap hingga tidak tahu bahwa malam ini gelap gulita. Bu, Nirmala mencoba bergerak dengan meraba-raba dinding kamarnya, berharap bisa menemukan pintu keluar. Langkahnya diayunkan pelan ketika kaki menapak lantai bagai menginjak es batu tanpa alas kaki. Dingin hingga menusuk punggungnya. Lagi-lagi aroma anyir darah dicampur busuk akhirnya terendus kembali. Dan tiba-tiba saja, bagai tertimpa batu besar, Nirmala memegang sesuatu, berlendir, dan ada lagi, dan itu membuatnya menjadi patung seketika. Apa yang disentuhnya seperti menyentuh wajah orang. Nirmala meraba-raba wajah dan tubuh tersebut. Tubuhnya berbentuk bantal guling yang berdiri, lurus dan tegap. Bu, ini ibu ya, katanya pelan tetapi juga gemetar. Hening, seseorang yang tidak sengaja disentuhnya bergeming tanpa suara ataupun bergerak sedikit pun. Kemudian Nirmala pun mencoba merabanya lagi sepuasnya. Dia menyentuh sebelah mata, alis, pipi, dan kenapa berlendir semua. Aroma terapi yang dihembusnya pun berasal dari orang yang dia sentuh. Tuhan, apakah ini manusia?
hantu, jin atau demit. Satu teguk air ludahnya tak mampu membasahi kerongkongan. Satu sentuhannya membuatnya langsung mundur. Sontak Nirmala pun memegang sesuatu mirip gagang pisau dan mata pisau yang tajam. Dan itu ada di bagian mata. Pisaunya menancap di mata. Sontak Nirmala pun langsung berteriak ketakutan. Nirmala terhembas ke lantai. Dia berteriak tetapi percuma. Suaranya tertahan di tenggorokan. Ya, hanya dia sendiri yang mendengar teriakannya sendiri. Tubuhnya membeku, kaku dan lemas. Benar-benar lemas seperti melihat mantan yang menikah dengan selingkuhannya. Mulutnya menganga lebar. Siapa itu? Malam ini sungguh benar-benar gila, benar-benar terasa mencekam. Nirmala. Sosok suara itu suara laki-laki seperti yang dia kenal. Norman. Ya, astaga, ini Norman. Ya Tuhan, buat aku menghilang. Lama-lama aku bisa mati berdiri. Healing Nirmala, healing, katanya dalam hati. Nirmala menangis dan gemetaran. Apa perlu pura-pura pingsan supaya sosok bantal guling itu hilang sendiri? Nirmala mencoba memejamkan matanya. Terdengar suara pintu dibuka. Lampu listrik menyala dan terang menderang. Mbak Nirmala, Bonarti menyerobot masuk menghampiri gadis cantik yang terduduk lemas di lantai dalam keadaan dibanjiri keringat. Nirmala membuka matanya. Syukurlah. Kenapa mbak? Ada guling, Bo. Guling? Bonarti kebingungan. Nirmala mengangguk pelan sambil menunjuk ke arah makhluk yang tadi berdiri di sana. Sekarang hilang tanpa meninggalkan jejak. Lo kan biasanya di kasur, mbak, kata Bonarti lagi dengan nada heran dan sedikit meninggi. Pocong, Bo. Bonarti melotot. Astagfirullah, tenang nih mbak. Gegas dia memapa tubuh gadis itu ke tempat tidurnya. Mbak tunggu dulu di sini, mbak ambilkan air minum dulu, serunya sambil berlari meninggalkan Nirmala seorang diri. Ketukan di jendela membuat Nirmala membeliakan matanya. Dia mencoba abai pura-pura tidak mendengar, tetapi kepalanya seolah memaksa untuk menoleh ke jendela. Sekuat apapun, Nirmala tidak bisa menahannya agar tidak tertarik. Namun sialnya seolah dipaksa, dia pun menoleh ke jendela dan menatap lama pada sosok yang berdiri di luar sana. Itu adalah pocong Norman. Nirmala benar-benar jelas melihat sosoknya. Wajahnya pucat, lubang hidung yang tersumpal oleh kapas, dan mata yang tertusuk oleh pisau. Norman, pergilah. Aku sudah memaafkan segalanya yang pernah kamu berbuat kepadaku. Sosok Norman melotot dengan satu mata. Nirmala benar-benar tidak bisa memalingkan pandangannya. Dia terpaku menatap sosok si Norman. Apa sekali bagaimana bisa melupakannya? Siang malam pasti akan terbayang. Bonarti, Bo. Akhirnya Nirmala pun mengeluarkan suaranya dengan nyaring. Iya mbak, sebentar. Bonarti tergopoh-gopoh sambil membawakan segelas air. Bukan untuk disembur tetapi diminum. Ada apa mbak? Pocong, Bo. Ada pocong di sana. Nirmala menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Bonarti pun kemudian berjalan mendekati jendela. Tiba-tiba pintu kamar terbanting dengan keras. Sontak Nirmala dan Bonarti melihatnya. Mereka langsung tegang. Ibu. Ibunya berdiri dengan tatapan mata yang tajam. Nyai Tutur, lirik Bonarti. Tidurlah, Duk. Ini sudah malam. Ibunya menghampiri Nirmala sambil membenarkan selimut ke tubuh putrinya. Nirmala termangu menatap ibunya yang bersikap dingin, tetapi masih memberikannya perhatian walaupun sudah tidak terlalu sering. Keduanya bersitatap seolah menggambarkan sesuatu yang perlu dijelaskan, namun enggan, diam dan membisu. Nyai, ini harus kita beritahu. Bonarti berkata lirih sambil mengawasi ke arah pintu. Nirmala dibuat heran dan juga kebingungan. Sudah beberapa hari ini keduanya nampak mencurigakan. Gadis 20 tahun itu berusaha untuk menguak misteri yang disimpan kedua perempuan yang ada di hadapannya sekarang. Tidak perlu, ini soal nyawa kita semua. Aku tidak ingin putriku menjadi korbannya. Kehilangan suami sudah membuatku terpukul, bahkan hampir gila. Aku tidak ingin siapapun atau orang-orang yang kusayangi pergi selama-lamanya. Nirmala mengernyitkan dahinya. Obrolan keduanya membuat gadis cantik berlesung pipi itu semakin dilanda kebingungan. Maksud ibu apa, Bu? Tidak apa-apa, Duk. Tidurlah. Kamu harus sehat dan setelah benar-benar sehat, ibu akan menceritakan semuanya. Nirmala tertegun. Seharusnya kamu tolak saja Pram, lalu kita pergi dari sini. Bisiknya pelan, nyaris tidak terdengar.
Kenapa, Bu? Kenapa dari awal Ibu tidak memberitahukan, malah Ibu tiba-tiba menghilang tanpa jejak? Terang Nirmala. Mbok Narti dan ibunya terdiam, mereka saling pandang seperti ada yang disembunyikan. Sebenarnya ada apa toh, Bu? Nirmala mengulang pertanyaannya, namun sang ibu hanya bergeming tanpa sebuah jawaban yang membuat Nirmala lega ataupun rasa penasarannya bisa hilang. Mbok Narti menekan bibirnya dengan jari telunjuk mengisyaratkan mereka agar jangan berisik. Ini sudah malam, tidur saja yuk. Nirmala pun mengangguk ragu. Ibu dan Mbok Narti berhutang penjelasan kepadanya. Tatapan ibunya begitu dingin seperti malam ini. Bibirnya pucat dan kering, bagai tanah kering yang tandus tak pernah terjamah air hujan. Tidur Lando, ingat kamu harus berhati-hati. Bisikan ibunya membuat bulu kuduk Nirmala berdiri semua. Wanita 20 tahun itu hanya memandangi punggung ibunya yang kian menjauh, hilang di balik pintu yang dia tutup. Apa maksud ucapan ibu? Nirmala menggaruk rambutnya mendadak gatal. Semakin diingat maka semakin pening saja. Ibu semakin tawara saja. Memangnya Nirmala lagi TTS? Singkat waktu, seseorang berdiri di bawah pohon rindang. Gelap hanya mengandalkan cahaya rembulan yang mulai tenggelam di awan hitam itu. Dok, kata seseorang. Nirmala terkisap. Dia mengenal gestur dan pemilik suara laki-laki yang memakai baju putih tersebut. Wajahnya tak tampak jelas, kesannya pria itu menunduk saja. Bapak, teriak Nirmala. Dia menyeka keringatnya yang bercucuran di wajahnya. Gadis cantik itu berusaha mengayunkan langkahnya untuk menghampiri bapak yang dia panggil. Mana mungkin bapak hidup lagi, gumamnya sambil mengusap tengkuknya. Seseorang yang mirip Parto mendiang ayahnya ada di bawah pohon berjarak 20 meter dari tempat Nirmala berdiri. Nirmala memandangi sekitar, ada yang aneh, entah dia di mana sekarang. Seperti di sebuah tempat yang luas tanpa tumbuhan ataupun bangunan apapun, kecuali satu pohon yang ada di dekat Parto. Bapak, Nirmala kangen pak, teriak Nirmala. Hatinya mulai terkoyak karena kerinduan semakin membuncah. Ingin dia memeluknya, tetapi kakinya tidak bisa digerakkan. Jaga diri baik-baik, Dok, pesannya kala itu. Maksudnya apa, Pak? Jauhi dia, atau kamu. Ayahnya menangis. Ini membuatnya kebingungan. Apakah di dalam kuburnya ayahnya tidak nyaman? Apakah gelap? Atau Nirmala harus menjauhi siapa, Pak? Nirmala berhasil menggerakkan kedua kakinya, tetapi langkahnya berat seperti ada yang memeganginya. Keringat semakin merajalela menjelajahi dahinya. Sosok ayahnya berjalan menjauh darinya. Pak, Bapak, tunggu Pak. Sosoknya bergeming tanpa sebuah jawaban. Sementara itu kakinya Nirmala sulit digerakkan. Dia berusaha mengejarnya membuat tubuhnya lelah hingga peluh sebesar biji jagung. Napasnya tersengal dan perih di rongga hidung. Malam ini juga dia harus memecahkan masalahnya. Pak, tunggu Pak, teriak Nirmala. Sosok Parto pun berhenti sejenak. Dia menoleh ke arah Nirmala. Wajah pucat seputih kapas itu membuat gadis cantik bermata belok itu sedikit terkejut. Parto menyeringai membuat bulu kuduk Nirmala berdiri seketika. Tubuh ayahnya berbalik menghadapnya dan berjalan melayang ke arah Nirmala. Bapak, kata Nirmala terbata. Sosok yang ada di hadapannya berubah menakutkan. Ditambah lagi lehernya mengeluarkan darah yang berwarna kehitam-hitaman, mengalir deras dari goresan yang tercetak dengan jelas. Jauhi dia, Dok. Nirmala mencoba tidak takut, tetapi gadis berkaki jenjang itu memundurkan langkahnya ke belakang. Dia takut setengah mati. Apalagi sosok yang mirip ayahnya sangat menakutkan. Nirmala pun kemudian terjatuh ke sandung batu, bokongnya terembas ke tanah. Sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Pak, Mbak Nirmala bangun Mbak. Seseorang menepuk-nepuk pipinya dengan pelan. Sial, ternyata itu hanya mimpi. Nirmala mengerjapkan kedua matanya, rupanya dia terjatuh dari tempat tidurnya. Cuma mimpi. Mimpi apa Mbak? Nirmala menatap wanita 40 tahun di hadapannya dengan raut wajah yang bingung. Mimpi yang baru saja dialaminya seperti kejadian nyata. Mbok, apa yang Mbok rahasiakan sama ibu saya? Sebenarnya ada apa Mbok? Kapan-kapan saya akan kasih tahu ya Mbak, tapi jangan sekarang. Atau nanti saya buatkan surat, tapi janji sama Simbo.
Setelah baca surat itu, Mbak Nirmala pergi dari sini jauh-jauh. Mbok Narti menghela napasnya, kemudian dia membantu Nirmala berdiri. Memangnya kenapa, Mbok? Tanya Nirmala pelan mengimbangi suara Mbok Narti. Mbok Narti melirik ke kanan dan ke kiri, lalu dia menempelkan bibirnya ke telinga Nirmala. Kalau bisa, jangan menikah dengan Mas Bram, atau nanti Mbak akan menyesal. Kenapa, Mbok? Mbok Narti menggeleng pelan. Saya pamit dulu. Lagi-lagi Nirmala ditinggalkan dengan jawaban yang menggantung seperti harapan pupus di dalam angan. Kepala Nirmala berdenyut nyeri. Sepanjang malam dia memikirkan keputusan yang diambil tanpa rundingan dengan ibunya. Di sisi lain, dia terpaksa menerima lamaran itu karena jika tidak, Nirmala tidak memiliki tempat tinggal. Dan satu lagi, tanah kuburan ayahnya dianggap tidak gratis oleh calon ayah mertuanya. Bisa-bisa urusannya menjadi kacau. Takutnya hati sang ibu kembali terluka dan depresi. Situasi ini benar-benar sulit, sangat sulit. Jika dibatalkan lamarannya, bagaimana dengan makam ayahnya? Jika diteruskan, mengapa banyak teka-teki silang yang sangat mengganggunya? Ibu dan Mbok Narti juga mimpi yang datang melalui sosok ayahnya. Semuanya mengganggu pikirannya. Namun satu sisi dia sedang jatuh cinta kepada Bramantio, anak dari pemilik kebun teh dan juga kopi yang terkaya di desa dan kotanya. Namun ini bukan soal harta, tetapi cinta yang datang tiba-tiba bercampur dengan perasaan yang bersalah. Salah telah jatuh cinta dengan pemuda yang baru dikenalnya. Nirmala pun menggelengkan kepalanya sambil beristighfar. Tuhan, berilah aku petunjuk. Dan singkat cerita, 3 hari kemudian tidak ada tanda-tanda kecurigaan pada si Bram seperti yang dikhawatirkan ibunya dan Mbok Narti. Bram berkunjung dan membelikannya beberapa pakaian serta kebutuhannya setiap harinya. Hal ini membuat Nirmala merasa tidak enak hati, takut terikat dengan kata balas budi. Apakah kamu sudah siap menikah denganku? Tanya Bram berulang kali, tentunya ketika dia datang menemui calon istrinya. Pertanyaan ini entah untuk beberapa kalinya. Nirmala tak kunjung menjawab atau memutuskan tanggal pernikahan mereka. Lagi dan lagi Nirmala sedikit sangsi. Jauh dari calon suaminya membuat gadis itu merindukannya hampir setiap detik. Namun berada di dekatnya seperti di pinggir jurang. Dia takut seolah-olah tidak bisa berkutik. Perhatian calon suaminya terkesan kaku, tidak ada ekspresi wajah yang rileks, bahkan atau pada umumnya sepasang kekasih. Entah ini hanya perasaan saja atau memang Bram sosok pemuda yang dingin. Siap mas, jawab Nirmala tergagap. Dia meremas ujung kerudungnya. Lalu kapan? 3 hari lagi, dimulai dari besok. Baiklah, Bram pun tersenyum. Tidak sengaja Nirmala memandang wajah pemuda tampan itu. Keduanya pun saling memandang kemudian mengulas senyum. Jantungnya berdebar kencang. Nirmala gegas melempar pandangannya pada langit dan mulai berwarna jingga. Sebentar lagi matahari terbenam. Setiap pertemuan, keduanya bertemu di depan teras sambil menikmati pemandangan desa Kencanapati. Sepi dan jarang terlihat orang berlalu lalang. Nirmala melihat Bram merogoh saku celana jin yang dikenakannya. Pemuda itu mengambil benda pipi layar sentuh. Seketika jari-jarinya menari di atas benda ajaib itu. Tak lama kemudian, Johan pun datang membawakan pesanan yang diminta oleh Bram. Sebuah kotak dilapisi kertas kado berwarna merah hati, diserahkan kepada majikannya. Bram memberikan kotak tersebut kepada Nirmala. Tentu dengan senang hati, gadis cantik bermata belok itu menerimanya dengan rasa penasaran yang membuncah. Apa ini? Buka saja, pakailah gaun itu ketika kita melangsungkan pernikahan. Maaf, aku tidak bisa menggelar pernikahan kita secara besar-besaran. Tidak apa-apa, tidak perlu juga. Lagi pula aku... Apa? Katakan saja, tegas Bram padanya. Hanya membutuhkan seorang wali. Musli kakak laki-lakiku tidak tahu di mana. Nirmala menunduk dengan kedua mata yang berkaca-kaca. Oh, itu gampang. Biar Johan yang mengurusnya. Sebelum pernikahan kita dilaksanakan, kakak laki-lakimu akan datang, aku janji. Akhirnya Nirmala pun bisa bernapas dengan lega. Bram dan Johan berpamitan untuk pulang karena waktu mulai senja. Nirmala pun bergegas berdiri dari tempat duduknya. Ada informasi apa? Curahkan Karso cari gara-gara Bram, lalu kita apakan mereka. Nirmala mendengar percakapan keduanya walaupun obrolan Johan dan Bram begitu pelan. Dia sempat mendengarkannya. Main-main dulu sama dia, jangan langsung dihabisi.
Nirmala mendelik dan jantungnya berpacu kencang. Dia kaget dengan ucapan calon suaminya. Tak disangka Bram bisa berkata seperti itu. Kepala Nirmala semakin pusing memikirkan misteri calon suaminya. Dia juga memikirkan ucapan ibunya tempo hari. Ditambah mimpinya kala itu bertemu dengan sosok kayaknya. Sebenarnya ada apa? Siapa yang jahat? Siapa pembunuhnya dan siapa yang gila? Ya, malam ini Nirmala bertekad mencari informasinya tanpa siapapun di sisinya. Toh percuma, tidak ada yang bisa dipercaya, semuanya penuh tanda tanya. Di rumah ini hanya dia seorang, ibunya dan Mbok Narti tidak diizinkan tinggal bersamanya. Itu juga membuat Nirmala curiga dan aneh tentang peraturan yang dibuat si Bram. Meskipun demikian, Bram tetap mengizinkan dia bertemu dengan Turia, itu pun diawasi. Nirmala memejamkan kedua matanya sambil menghela napas panjang. Ada hal yang mengganjal tetapi sulit terungkap juga, entah sampai kapan. Meskipun dia tinggal seorang diri di rumah ini, ada beberapa orang yang mengawasinya di luar, sekitar 3 orang. Lalu bagaimana caranya dia memantau Bram atau ibunya? Nirmala pun meniupkan udara dari mulutnya. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Nirmala bergegas merapikan pakaian dan memakai jilbabnya. Cepat-cepat dia keluar dan mengintip seseorang dari lubang kunci pintunya. Ada 2 orang laki-laki dan perempuan sedang berdiri di depan pintunya. Mereka berpakaian rapi, persis hendak menghadiri sebuah pesta. "Siapa?" tanya Nirmala tanpa membukakan pintu terlebih dahulu. Ini sudah menjadi pesannya Bram jika dia tidak boleh keluar dari rumah tanpa seizin darinya. Takut jika juragan Karso mengganggunya lagi. "Saya Wulan dan ini teman saya Agus. Kami menjemput Mbak Nirmala atas undangan Pak Bram dan juga Pak Bahtiar untuk makan malam bersama," saut wanita cantik bertubuh besar itu. "Iya Mbak," lelaki yang bernama Agus itu ikut menimpalinya. Nirmala bimbang dan ragu sebab dia tidak pernah mendengar nama keduanya. Bram calon suaminya pun tidak pernah membahas mereka. "Kami tunggu Mbak. Kalau Mbak tidak percaya, kami ada surat yang dititipkan Pak Bram untuk Mbak Nirmala." Wulan pun membuka dompet yang digenggamnya. Selembar kertas berwarna putih dibeberkan ke arah lubang kunci agar dengan leluasa Nirmala membacanya. "Kutunggu di taman di tempat aku melamarmu." Itulah bunyi pesan itu. Pengirimnya Bramantio. Ini benar-benar Nirmala dibuat bingung. Pasalnya wanita muda itu tidak pernah melihat tulisan tangan calon suaminya. Sedetik 2 detik kemudian Nirmala pun kemudian memutuskan jawabannya. "Tunggu saya mau ganti pakaian dulu." "Tidak usah lama-lama Mbak, Pak Bram tidak suka menunggu." Nirmala pun bergegas ke kamarnya, tidak menghiraukan suara wanita yang baru dikenalnya. Langkahnya dipercepat dan jantungnya berdebar kencang seperti seseorang kekasih akan pergi berkencan. Gadis cantik berlesung pipi itu mengganti pakaiannya dengan gamis. Dia juga tidak lupa memakai lapisan celana panjang yang ada di kantongnya. Diselipkan sebuah cutter ke dalam saku. Lalu dia pun memakai kerudung Virgo yang simpel berwarna merah. Dan tidak lupa dia pun memakai dalaman kerudungnya. Biasanya disebut ciput ninja. Entahlah, Nirmala merasa ada yang tidak beres dan juga mencurigakan. Untuk itu dia menyelipkan senjata tajam. Biasanya jika ada tamu penjaga di luar rumahnya yang akan mengetuknya. Namun malam ini tidak. Tiba-tiba saja ada Wulan dan Agus, kedua manusia asing yang tidak pernah Nirmala jumpai. Nirmala pun kemudian bergegas keluar dari kamar sambil menyambar tas kecil yang dia gantung di dinding kamarnya. "Mbak Nirmala, bisa dipercepat gerakannya. Pak Bram tidak suka menunggu," teriak Wulan di luar dengan nada yang tidak sabar. Sepatu teplek warna merah muda menemani langkah kakinya. Hatinya terus berdoa dan bibir tak berhenti komat kamit layaknya seorang dukun. Dia memutar kendel pintu, kemudian menariknya. "Ayo buruan." Wulan tersenyum lebar tetapi kesannya dingin dan kaku. Di depan sana ada mobil merah terparkir. Kedua mata Nirmala terus saja menyapu keadaan sekitarnya. Kemana ketika penjaga yang ditugaskan untuk penjaganya? "Pada kemana? Oh, mereka sudah ke sana duluan, Mbak," sambar Agus, pemuda berambut ikal dan juga berjamang tipis. Hanya gumaman mewakili keraguan di hati. Ini tidak seperti biasanya. "Silakan." Agus membuka pintu jok depan. "Terima kasih." Nirmala segera masuk dan mendaratkan bokongnya ke kursi empuk. Aroma pengharum mobil rasa jeruk yang terkenal legendaris itu menusuk indera penciumannya. Kendaraan roda 4 itu menggilas kerikil menuju jalan besar yang belum tersentuh aspal. Nirmala mendaratkan sandaran ke bahu jok. Kedua matanya menelusuri jalanan di depannya.
Rumah-rumah mulai terlihat sepi, padahal malam belum terlalu tinggi. Terasa sunyi apalagi tidak ada obrolan basa-basi ataupun sorotan serius dari ketiganya. Hati Nirmala pun gelisah, diam-diam dia meraba saku celananya. Cutter, benda itu sudah diwanti-wanti sebagai senjatanya jika mendesak nanti. Kok lewat sini? Protes Nirmala. Agus tersenyum tipis. Sabar mbak, sudah kangen ya? Agus berusaha mencairkan suasana. Kan seharusnya... Nirmala kemudian memilih bungkam. Tidak sengaja Nirmala melirik ke arah kaca dashboard. Dia melihat Wulan memegang kain, lebih miripnya seperti sapu tangan. Dan sontak saja Nirmala tak bisa mengeluarkan suaranya. Mulut dan hidungnya langsung dibekap oleh si Wulan dengan sapu tangan yang sudah diberi obat bius. Gadis cantik bermata biru itu berusaha memberontak, tetapi gerakannya terbatas karena Wulan lebih dulu mengunci tubuhnya dengan tangannya yang besar. Dan tak lama kemudian Nirmala pun tertidur lelap. Apa ndak kasihan mbak? Ucap Agus ragu sambil fokus menyetir. Kasihan, tapi mau bagaimana lagi? Ini sudah perintah dari Juragan Karso. Bayarannya lumayan banyak buat nambah-nambah dapur ngebul. Jawab si Wulan. Aku takut Bram nyari kita. Santai, mereka tidak akan tahu kok. Lagi pula ini tanggung jawab bandot tua itu. Wulan menghela napasnya dengan panjang. Perjalanannya lumayan jauh. Keduanya membawa Nirmala ke sebuah tempat yang sudah ditentukan oleh Juragan Karso. 1 jam telah berlalu. Nirmala merasakan tubuhnya terguncang karena ban mobil menghantam batu-batu dan jalanan berlubang. Nirmala terbangun tetapi dia pura-pura tertidur. Kesempatan ini dia gunakan untuk menguping pembicaraan Wulan dan Agus. Kira-kira mau diapakan dia? Mana aku tahu Gus, kamu bisa ngira-ngira aja soal bandot tua itu. Apa saja di lahapnya termasuk daun muda yang kita bawa. Kenapa? Tanya Wulan. Agus seperti sedang memikirkan sesuatu. Dia melirik sekilas ke arah Nirmala, lalu sudut bibirnya terangkat tipis tetapi menggambarkan efek sinis. Sebelum bandot tua itu, lebih baik aku yang menikmatinya. Dan kamu, jangan ngawur kamu. Tenang nih mbak, Agus tidak mau kalah. Jangan gila kamu, jangan macam-macam. Mbak takut ya. Iyalah, yang ada kita gak jadi orang kaya. Keduanya pun kemudian hening sambil berpikir sejenak. Aku udah gak tahan mbak. Agus banting setir, dia membelokkan arah tidak sesuai arahan dari Juragan Karso. Gus, jangan ngawur kamu. Agus nampaknya tidak peduli dengan teriakan si Wulan, seolah telinganya tuli dan hatinya menghitam. Hasrat telah memberdayainya. Kamu diam saja mbak, biar aku saja. Anggap saja kamu buta, tidak tahu apa-apa. Agus memberhentikan mobilnya di sebuah halaman rumah kosong yang sudah lama terbengkalai. Pemuda itu ingin berniat meruda paksa Nirmala karena sudah tidak tahan untuk memenuhi hasratnya. Pintu dibukanya, lalu dia pun keluar dan membuka pintu depan serta membopong tubuh Nirmala. Dia membawanya keluar menuju rumah kosong. Agus tidak peduli dengan peringatan Wulan kakaknya. Dia menelusuri jalan setapak yang sudah tertutup rerumputan. Sorotan lampu mobil menerangi langkahnya hingga ke teras rumah kosong itu. Pantulan cahayanya menerobos masuk ke jendela-jendela yang sudah lapuk dimakan usia. Gus, Helen Gus. Wulan menarik kerah bajunya. Ini bukan urusanmu. Agus menendang si Wulan. Wulan sang kakak terjengkang, tubuhnya terembas di semak-semak belukar yang menutupi sebagian halaman rumah kosong tersebut. Sementara itu, Nirmala ketakutan, tangannya menggenggam erat pemotong yang dia simpan di saku celananya dari balik gamis. Agus dengan dada yang bergemuruh sudah tidak sabar ingin melepaskan hasratnya yang menggebu. Pintu diterjangnya dengan sekali tendangan, daun pintu itu pun langsung ambrol seketika. Pintu terbuka lebar, seketika aroma lembab dan apak menyapa indera penciumannya. Enak saja mau dinikmati bandot, aku juga mau. Agus menatap Nirmala dengan tatapan penuh nafsu. Nirmala diletakkan di dipan jati yang dipenuhi sarang laba-laba, debu dan beberapa daun kering. Agus tak peduli kotor atau tidak, yang jelas dia hanya ingin menikmati keindahan yang ada pada Nirmala. Pemuda itu membuka resleting celananya. Namun tiba-tiba, kepalanya dipukul kayu oleh si Wulan. Rupanya gadis bongsor itu masih mengikutinya. Dasar pedebah! Agus meringis kesakitan dengan sekali tendangan. Wulan pun terpental meskipun tubuhnya besar daripada si Agus. Ini kesempatan bagi Nirmala. Dia mengeluarkan cutter dari saku celananya. 2 injakan di dadanya membuat Wulan langsung pingsan. Halo sayang,
Agus menjulurkan lidahnya dan menjilati sudut bibirnya yang memar sambil menggoda Nirmala. Nirmala mengacungkan katar berkarat itu ke arah si Agus. Jangan galak-galak, aku tidak akan menyakitimu. Agus mendekati Nirmala yang sudah ketakutan. Gadis cantik itu menodongkan senjatanya. Dan benar saja benda tajam itu berhasil mengenai telapak tangannya Agus. Nirmala kemudian memilih menyelamatkan diri. Dia berlari menuju pintu belakang. Dia melihat lemari pakaian minimalis modern yang sudah dipenuhi debu. Gegas dia bersembunyi di dalamnya. Debu-debu bertaburan di udara membuat rongga hidung mancung Nirmala tergelitik hendak bersin. Agus mencari dan mengikuti jejak langkahnya yang hampir tidak kelihatan di lantai keramik itu. Sorot lampu mobilnya sampai di ruang tamu. Selebihnya gelap gulita. Nirmala bersembunyi sambil membekap mulutnya. Tubuhnya berkeringat dan wajahnya dibanjiri oleh peluh yang membuat perih ketika cairan bening itu merambat ke matanya. Dan tiba-tiba pintu dibanting keras oleh si Agus. Dia berdiri di ambang pintu. "Halo sayang." Degup jantung Nirmala sudah sulit diatur. Dia hampir saja tidak bisa bernapas manakala melihat Agus mendekati tempat dia bersembunyi. "Nirmala." Kedua mata Nirmala melotot lebar. Dia melihat seseorang datang yang berdiri di belakang Agus. Dan sontak saja kepala Agus dipukul dengan martil. Agus tergeletak di lantai dengan bersimbah darah. Kepalanya pecah dengan sekali pukulan. Akan tetapi dia masih bergerak. Nirmala mengenal seseorang yang membunuh si Agus. Disusul pula kehadiran ibunya. Ya, ibunya yang dia cari ternyata muncul di sini. Mulut Nirmala menganga lebar. Bagaimana bisa? Kenapa ibunya ada di sini dengan pemuda yang selama ini dia cintai? "Mau ibu apakan dia? Terserah. Aku sudah muak dengan laki-laki bejat model sepertinya." Tidak, Abram. Ibu. Oh, ibu sudah mulai menolak ya? Nirmala gemetaran melihat lelaki berjubah itu. Dia tidak menyangka bahwa selama ini pelaku pembunuhan yang sebenarnya adalah Bramantio, calon suaminya. Bramlah pembunuhnya, berarti selama ini dia yang menghabisi nyawa orang-orang yang mengganggu Nirmala. Sungguh Nirmala tidak menyangka. "Ibu tidak mau mengotori tangan ini lagi, nak," kata ibunya Nirmala sembari mengiba. Tubuh Nirmala berkeringat dingin bercampur dada yang sesak akibat terperangkap di dalam lemari. Harusnya dia keluar saja, tetapi ini kesempatan baginya untuk melihat siapa sebenarnya yang salah, ibunya atau Bramantio. Gadis 20 tahun itu mengintip di celah pintu lemari yang tidak tertutup rapat. Meskipun hanya siluet tubuh pria tersebut, Nirmala mengenalinya dari suara. "Ambillah bu, atau," ucap Bram terputus. "Atau apa?" "Atau ibu ikut menyusulnya. Ambil pisau atau palu ini yang akan memotong batang kemaluannya bu." Jangan, kata Agus seliri, tapi masih bisa terdengar oleh telinga Nirmala. Ucapan calon suaminya membuat Nirmala semakin takut. Air matanya ikut mengalir karena sudah tidak tahan lagi. Perih, pedih, dan kering tenggorokannya. Dada semakin sesak rasanya. Seakan bernapas pun sangat sulit. Kedua telapak tangannya terasa dingin bagai menggenggam sebuah salju. Dingin menusuk ke jantung. Sebilah pisau menggantung di udara. Turiah ragu untuk mengambilnya. "Cepat lakukan." Pisau tajam itu berpindah tangan ke tangan ibunya. "Nah Bram, ibu tidak mau melakukannya. Ini dosa. Membunuh itu dosa besar nak," seru Turia dengan nada yang bergetar. "Oh, jadi Nyonya Turia tidak mau melakukannya." Pisau diambil alih dan kini berpindah tangan ke tangan Bram. "Baiklah, tidak apa-apa. Aku yang akan melakukannya. Dan ibu cukup melihat betapa dia menikmatinya." Nirmala melotot lebar dengan mulut yang menganga. Lihatlah. Bram pun berjongkok, dia menjambak rambut si Agus. Kemudian dia membalikkan badan supaya terlentang. Agus yang malang, tubuhnya lemas tidak berdaya, dan kini nyawanya sedang di ujung tanduk. "Siapa suruh kau mengganggu calon istriku?" Bram memasukkan tangannya ke dalam celana Agus. Dia meraih pusaka pemuda berjambang itu. Jangan, cegah Wulan. Dia sudah sadar dari pingsannya. Semuanya menoleh ke sumber suara. "Pak Bram, maafkan kami," iba si Wulan. Dia tertatih menuju Bram. "Tidak bisa." Sedetik kemudian, bibir pisau telah memutus batang kemaluan milik Agus. Lenggingan panjang membahana, darah segar semakin deras mengalir laksana air terjun.
Agus kehilangan nyawanya, dia sudah tidak bisa bergerak lagi. Nirmala membekap mulutnya sendiri, dia menangis tergugu. Apa yang dia lihat tidaklah salah. Bram pelaku sesungguhnya. Sekarang bagaimana caranya agar dia menghentikan kekejaman ini? Kini giliran Wulan, gadis itu segera berlari meninggalkan Bram. Ini kesempatan untuk Nirmala keluar dari tempat persembunyiannya. Ibu. Ibunya pun tersentak. Dok, kamukah itu, Dok? Tanyanya untuk memastikan. Iya, Bu. Langkahnya seperti di atas bara api, ingin berlari menghampiri, tetapi tubuhnya mendadak lemas tak bertenaga. Demi Allah, Dok, ini bukan perbuatan ibu. Bukan ibu pembunuhnya. Ibunya menangis di hadapan Nirmala. Nirmala tidak menjawab. Dia berlari dan memeluk ibunya. Ayo kita pergi dari sini, Bu. Kamu saja, Dok, yang pergi dari sini. Cepetan. Nirmala maunya sama ibu. Ayo, Bu. Ibunya hanya menggeleng pelan. Selamatkan dirimu, Dok. Ibu tidak bisa. Nirmala bingung kenapa ibunya tidak mau lari. Ayo, Bu. Nirmala menarik lengan ibunya, namun Turia enggan mengikuti. Selamatkan dirimu, Dok. Perjalanan hidupmu masih panjang. Cepetan, jangan pikirkan ibu. Turia menyerahkan senter di tangannya untuk Nirmala. Nirmala tetap berdiri. Nirmala gak mau, Bu. Nirmala ikut dengan ibu apapun yang terjadi. Suara pisau terhempas ke lantai. Sontak Nirmala dan ibunya menoleh ke sumber suara. Halo sayang, sapa Bram dengan seringai. Hawanya dingin seperti tatapan dari wajah pemuda yang memakai kemeja putih tetapi berlumuran darah. Nambah kontras di pandangan mata meskipun begitu gelap. Nirmala melangkah mundur. Dia sedikit ciut nyalinya. Cutter yang dia pegang pun gemetaran dalam genggamannya. Dadanya berdebar kencang. Getarannya terasa memenuhi rongga dadanya. Sesak dan pedih. Menjauhlah dari putriku, teriak Turia. Wanita setengah abad itu membentengi Nirmala dengan tubuhnya. Bram terkekeh geli melihat tingkah wanita di hadapannya. Kalian pikir aku akan melukai kalian? Tidak, kalian sangat berharga bagiku. Bram mengayunkan langkahnya dan mendekati Nirmala dan juga Turia. Karena sudah ketahuan, mau tidak mau wanita tua sepertimu akan kulenyapkan juga. Bram meraih batang lehernya Turia. Dia mencekiknya hingga tubuh wanita kembal itu sedikit terangkat. Lepaskan ibuku, Bram. Lepaskan. Nirmala panik dan ketakutan. Dia memukuli dada bidang milik Bram. Tetapi pemuda yang menjadi calon suaminya itu enggan melepaskan cengkeraman di leher ibunya. Lari, Dok, lari. Terdengar lirih suara ibunya. Larilah sejauh-jauhnya. Jika aku tidak bisa menemukanmu, kau boleh pergi sejauh mungkin. Tapi jika aku masih bisa menemukanmu, menikahlah denganku. Sebagai gantinya, nyawa ibumu ada di tanganku. Bram tersenyum lebar namun mengerikan. Entah kenapa Nirmala bisa jatuh cinta kepadanya. Anggap saja ini adalah sebagai bayaran atas tanah kubur ayahmu. Nirmala terbelalak lebar, tubuhnya meremang dan kaku. Di dalam hatinya dia berdoa dan memohon ampun. Sebab tiba-tiba saja Nirmala nekat menancapkan cutter ke perut si Bram. Tidak dalam tapi bisa membuat dia melepaskan cengkeraman eratnya dari leher ibunya. Sontak Bram pun langsung mengerang kesakitan begitu panjang. Sang ibu kemudian tergeletak di lantai. Cutter berkarat itu melukai pipinya. Satu gerakan menggores lengan Bram. Bu, ayo kita pergi dari sini. Nirmala mencoba membopong tubuh ibunya. Dengan sisa tenaga, Turia mencoba berdiri dan berlari pelan mengikuti langkah Nirmala. Keduanya pun berlari keluar dari bangunan terbengkalai tersebut. Bangsat! Pekik Bram terdengar melengking sampai keluar. Nirmala memapah tubuh ibunya, berkeringat dingin dan napasnya ngos-ngosan. Dia mempercepat langkahnya. Tinggalkan saja ibu, Dok. Cepat kamu lari. Tidak akan, Bu. Ibu jangan ngomong gitu terus. Sebaiknya kita segera pergi dari sini. Nirmala mengikuti jalan setapak yang tertutup rerumputan rimbun. Jarak beberapa meter dari bangunan rumah tersebut, keduanya menemukan mayat wanita. Dia adalah Wulan. Dia tergeletak tak bernyawa, memegangi perutnya dengan usus terburai keluar seperti sebuah tali. Hampir saja Nirmala memuntahkan isi perutnya. Langkah mereka terpaksa diseret agar segera menjauh. Mereka terus berlari sepanjang jalan. Napasnya tersengal, peluh membanjiri mereka dan wajahnya nampak pucat.
Jangan mengikuti jalan ini, Dok. Bram pasti mengejar kita, Dok. Sebaiknya kita memakai jalan. Gadis berkerudung itu pun melewati jalanan semak belukar. Tiba-tiba cahaya senter mobil terpancar terang menerpa mereka. Bergegas Nirmala menghadang kendaraan yang mau melintas dan berniat meminta bantuan. Mobil pun berhenti seketika. Nirmala memeluk ibunya dan kemudian memapahnya. Hati gembira seraya bernapas lega. Mereka berdiri di pinggir jalan. Tak disangka kebahagiaan mereka sirna sudah. Rupanya mobil yang mereka hentikan adalah milik Juragan Karso. Halo manis, nampaknya rusa betinaku ada di sini, ucap Karso girang dari dalam mobil. Dua anak buahnya turun dari mobil, kemudian masing-masing orang memegangi tangan Nirmala dan ibunya. Bawa dia dan tinggalkan wanita tua itu. Nirmala diseret masuk. Lepaskan. Dia berusaha memberontak tetapi tenaganya kalah saing dengan tenaga pria itu. Jangan bawa putriku, Karso. Lepaskan. Ayo buruan masuk. Jangan bawa putriku. Karso hanya tertawa kecil sembari menikmati cerutunya. Mereka tidak menyadari kedatangan Bram. Sebuah martil menghantam kepala lelaki yang memegangi Nirmala. Tubuh tergeletak tidak bergerak lagi. Jelas sebab kepala martil telah memecahkan tempurung kepala lelaki berkulit legam itu. Semuanya serentak menyebut namanya. Nirmala terbengong sampai tidak sadar mulutnya menganga. Dia tersentak manakala Bram menarik tangan gadis tersebut. Karso, kau menginginkannya bukan? Bram tertawa terbahak lalu memeluk Nirmala dari belakang. Apa kau tak ingin memeluknya seperti aku? Ucapnya meledek. Brengsek kau. Pekik Juragan Karso. Dia tergoda oleh kedatangan pemuda psikopat itu. Dia tidak tahu betapa bahayanya seorang Bram. Nirmala merasa risih diperlakukan oleh Bram. Dia memberontak tetapi tak bisa lepas dari pelukannya. Tenanglah sedikit, aku akan memberinya pelajaran, bisik Bram seraya mencium tengkuk gadis 20 tahun itu. Walaupun berkerudung, hal ini membuat Nirmala merinding merasakan napas pemuda tampan itu. Seluruh tubuhnya meremang dan menegang. Lepaskan dia. Kau mau, bawalah. Tapi hadapi aku lebih dulu, ucap Bram yang kemudian perlahan melepaskan pelukannya. Nirmala pun berlari ke arah ibunya. Ini kesempatan baginya untuk melarikan diri. Bergegas dia dan ibunya pergi karena anak buah Juragan si Karso ikut menyerang Bram. Singkat waktu, Nirmala dan ibunya berlari sejauh mungkin menelusuri jalan yang berliku, licin, rungkut oleh rumput-rumput liar dan gelap. Keduanya kehausan dan kelelahan, ingin berhenti tetapi takut Bram menemukan mereka. Dok, ibu capek dok, keluh Turia. Terus berlari bu, nanti lelaki psiko itu menemukan kita. Ibunya terlihat pucat dengan wajah bersimbah keringat dingin, bibirnya kering dan dia juga merasakan perih pada tenggorokannya. Tubuhnya lemas, kedua kakinya tak mampu mengayunkan kaki lagi. Dia benar-benar lelah, dia pasrah seandainya Bram menemukan dirinya. Kita tersesat bu, tanya Nirmala. Dirinya melemparkan pandangan menjelajahi hutan yang semakin gelap itu. Keduanya pun kemudian mencoba mengatur napas. Ibunya tak sanggup berdiri lagi. Dia menjatuhkan bobotnya ke tanah beralaskan rumput yang basah oleh embun. Nirmala memeriksa situasi secara tidak sengaja. Dia menemukan sebuah sumur tanpa pengaman lubang dan tanpa tiang penggerek timah. Sumur tersebut lumayan dalam dan ada beberapa batu-batu besar di dalamnya. Sorot rembulan seolah berpihak kepadanya. Sinarnya membantu penglihatan di malam yang gelap itu. Gadis itu berjalan pelan-pelan untuk memastikan sumur yang hampir tertutup dengan rumput. Di seberang sumur ada sebuah pohon mahoni yang besar. Nirmala mendongakkan kepalanya. Aura di pohon tersebut sangat seram, bahkan hawa dingin mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Nirmala membelalakan matanya. Bak kejatuhan durian, dia mendapatkan ide cemerlang. Bu, sini bu. Nirmala segera memapanya dan menyuruh ibunya duduk di bawah pohon tersebut. Sementara dia mencari-cari dahan dan ranting-ranting pohon yang kecil. Satu persatu dia patahkan dan dikumpulkan menjadi satu. Turia bingung tetapi dia enggan menanyakan pada putrinya. Bibirnya sudah tidak sanggup bergerak lagi. Dia hanya melihat sambil meluruskan kedua kaki dan menyandarkan tubuhnya ke pohon. Nirmala bergerak cepat, satu persatu dahan yang dia patahkan tadi digunakan untuk menutupi permukaan sumur itu. Setelah semuanya tertutup, barulah dia beristirahat bersama ibunya. Keduanya saling bersandar dan merapatkan tubuh satu sama lain.
Maafkan ibu Yando, selama ini ibu merahasiakan ini sama kamu. Nirmala tahu kok Bu, tenang aja, semoga malam ini segera berakhir. Dia sangat mencintaimu, Dok. Dia tidak rela siapapun yang menyakitimu. Anak buahnya Karso mati satu persatu, semuanya atas perbuatan Bram, apalagi saat kamu. Ucapan ibunya tertahan, dia tidak sanggup lagi berkata-kata. Air mata adalah perwakilan dari kelanjutan ucapannya. Bukan ibu yang membunuhnya, bukan. Katanya dia terobsesi dan mencontoh mendiang ibunya. Dulu, ibunya diperkosa dan dicampakkan hingga dia mengandung Bram, melahirkan seorang diri dan dikucilkan. Dendam selama bertahun-tahun dia balaskan kala Bram memasuki usia 17 tahun. Wanita itu membawa Bram untuk menemaninya membunuh calon korbannya. Nirmala terbelalak lebar mendengarkan ibunya bercerita. Wanita itu brutal, satu persatu korban tewas di tangannya. Bram tersenyum manakala melihat ibunya, dan dari sanalah dia belajar cara menyembuhkan luka di hatinya. Sampailah ketika dia pertama kali ke desa kita, melihatmu diam-diam dan jatuh cinta kepadamu. Jadi, Pak Bahtiar bukan ayah kandungnya, Bu? Turia menggelengkan kepala pelan. Bukan, dia laki-laki yang tulus mencintai ibunya Bram dan juga menikahinya. Namun ibunya Bram tidak berumur panjang. Dia meninggal setelah melahirkan anak hasil pernikahan mereka. Namun sayang, sang bayi pun ikut meninggal juga. Nirmala menghela napasnya. Ada perasaan yang tidak bisa digambarkan, antara kasihan dan terpaksa. Bram mengalami gangguan mental, makanya dia seperti psikopat. Berarti maksudnya jika dia sakit hati, maka membalasnya hanya dengan cara membunuh. Iya, Dok. Ibu lelah, Dok. Tidurlah, Bu. Nirmala yang jaga. Kayaknya sebentar lagi fajar akan tiba. Nanti kalau matahari sudah muncul, Nirmala akan bangunkan ibu. Kita pulang. Sang ibu pun tertidur karena kelelahan. Tinggallah Nirmala seorang diri. Kedua matanya tidak berhenti menyapu semua yang ada di hadapannya. Suara binatang malam bernyanyi seolah menemaninya, jangkrik, katak, dan juga burung hantu. Suaranya membuat bulu kuduknya berdiri semua. Haruskah dia berpura-pura memejamkan mata atau ikut ibunya tidur sekalian? Gadis cantik berkulit kuning langsat itu rupanya tidak bisa menahan kantuk di matanya. Lama-lama dia pun menjemput ibunya dalam keadaan terduduk. Dan singkat waktu. Halo manis, sapa Bram di seberang. Sontak saja Nirmala dan ibunya terkejut. Mereka pun berdiri saling berpelukan. Rupanya kalian di sini. Bram menyembunyikan sesuatu di belakang tubuhnya. Jantung Nirmala berdetak dengan kencang. Dia kecolongan dan dia pikir masih malam. Rupanya matahari sebentar lagi terbit. Sesuai ucapanku sebelumnya, aku ternyata bisa menemukanmu di sini. Dan kau wanita tua, bersiaplah. Kau akan merebus tanah kubur suamimu. Seandainya kau tidak banyak bicara, aku bisa memaafkanmu. Bram tersenyum lebar, bukannya terlihat tampan, justru terlihat mengerikan. Oh iya, aku punya kejutan untukmu. Pejamkan matamu. Tidak, aku tidak mau. Kamu saja. Kamu sudah tidak sabar ya? Baiklah, ini dia. Bram pun menunjukkan sepotong kepala. Ya, kepalanya Juragan Karso. Sontak Nirmala pun tiba-tiba mual dan muntah. Kepala Juragan Karso dilemparkan ke arah Nirmala dan ibunya. Sontak saja itu langsung ditendang Turia dan kepalanya langsung bergelinding. Bram mengeluarkan sebilah pisau yang bernoda darah dari dalam kemejanya. Lihatlah, keadaannya sedang kacau. Kemeja putih yang dia kenakan belepotan cairan merah. Ada yang mengering, ada pula yang basah. Bagaimana? Apakah kamu suka? Nirmala menelan ludahnya, kalu dan kaku. Bibirnya bergetar ketakutan. Ayo sini, apa aku yang perlu menjemputmu untuk benda tajam ini? Bram mulai melangkah menghampiri gadis cantik berkerudung merah muda itu. Ibunya pun berjalan tetapi dicegah oleh Nirmala. Biarkan saja, Bu. Nirmala berjalan pelan. Dia harus tegar, kuat dan berani, menegakkan tubuhnya dan menatapnya dengan angkuh. Jemputlah ibuku, Bram. Manis sekali suaramu. Bram pun terkekeh, kemudian dia bersiul. Apa kau suka melihat ibumu kehilangan nyawa? Jangan banyak bicara, cepat jemput dia. Astagfirullah, Dok. Kamu. Lihatlah, anakmu saja enggan melihatmu hidup. Ucap Bram yang memotong ucapan Turia. Cepat,
bentak Nirmala. Dia tegas tetapi sebenarnya dia juga takut. Bram pun kemudian melangkah mantap sambil membawa pisaunya. Dan ketika sedang bersemangat melangkah, dia terperosok dan terjebur ke dalam sumur. Ya, jebakan itu adalah jebakan Nirmala yang dia buat dan ternyata jebakan itu berhasil. Bram terjatuh ke dalam sumur. Sempat terdengar teriakan dari Bram, namun sesaat setelahnya hening, tidak lagi terdengar suaranya yang melengking. Alhamdulillah, astagfirullah Gusti, maafkanlah hambamu. Nirmala menangis sesenggukan. Sang ibu memeluknya sambil menangis terharu. Nirmala mengayunkan langkahnya mendekati sumur itu. Dia melongokkan kepalanya. Bram tidak bergerak lagi. Posisinya tengkurap dan wajahnya berlumuran darah merah yang mengalir membasahi batu-batu besar di dalam sana. Nirmala terduduk, tubuhnya lemas tidak bertulang. Dia menangis kencang dan menyesali perbuatannya. Calon suaminya telah tiada. Dia mencintai pria yang salah, tetapi tenang saja. Tuhan sudah pergi membawanya. Terdengar suara mobil melintas, keduanya pun mulai berjalan lagi meninggalkan hutan itu. Nirmala, ibu. Keduanya pun menoleh ke belakang. Bang Musli, Tole, Le, ibu kangen Le. Musli pemuda tampan hitam manis itu kini telah kembali. Maafin Musli bu, dek. Musli hilaf, Musli salah. Nirmala juga bang. Ketiganya pun saling berpelukan, menangis dan saling memaafkan. Lalu Juwita bang, dia di rumah menunggu kehadiran kalian. Nirmala dan ibunya pun kemudian masuk ke dalam mobil Avanza milik Musli. Oh bukan, milik mertuanya. Hanya saja sudah diserahkan kepadanya. Rumah dan beberapa bidang sawah pun sudah resmi menjadi miliknya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Pak Bahtiar memilih menutup usahanya dan meninggalkan gudang yang dia dirikan di desa Bukit Batu. Dia memilih ke kota meneruskan usahanya. Dia terpukul atas kematian Bram yang ditemukan oleh Johan dan beberapa orang kepercayaannya. Johan, dia ditemukan mati gantung diri di atas pohon belumbang. Dia tidak rela dan kehilangan sahabat baiknya, dan dia pun menyusulnya untuk mati. Sedangkan Nirmala dan ibunya tinggal di sebuah rumah kecil dan sederhana milik mereka. Rumah yang dibelikan oleh Musli, tentunya tidak gratis. Nirmala dan ibunya bekerja di kebun putranya, merawat padi, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Mereka digaji dengan gaji yang setimpal. Tentunya mereka hidup di tanah sendiri, bukan tanah sengketa. Ada satu lagi yang membuat mereka aman. Tidak adanya karso, tidak adanya orang yang mengambil tanah milik orang lain. Lalu bagaimana dengan makam Parto? Tenang saja, makam itu tetap di sana, masih terawat walaupun jaraknya lumayan jauh. Siapa lagi kalau bukan Turia? Wanita setengah abad itu rutin berkunjung memanjatkan doa atau sekedar menabur bunga di sana. Nirmala dan ibunya kini hidup bahagia. Desa mereka aman, sentosa, tentram dan juga sangat damai. Apalagi Juragan Karso kini sudah tiada di kampung mereka. Tamat. Cerita pun selesai. Dan itulah ending dari cerita kali ini. Terima kasih kepada Kak Jasmine Pramestia yang sudah mengizinkan Mang Ripan untuk mengangkat ceritanya. Dan Mang Ripan ucapkan terima kasih juga kepada para penonton yang sudah setia menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan nantikan cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan selanjutnya. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.